Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya kita selalu berdoa, selalu berikhtiar, selalu menjaga imun agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan segala aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan bab 4, yaitu sholat sunat dan ketentuan sujud. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, memahami tata cara sholat sunat berjamaah dan munfarid. Yang kedua, mempraktekkan sholat sunat berjamaah dan munfarid. Selanjutnya, macam-macam sholat sunat. Yang pertama, sholat sunat berjamaah, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunat munfarid, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan secara sendirian. Yang ketiga, sholat sunat berjamaah dan sholat sunat munfarid, yaitu sholat-sholat yang bisa dilaksanakan secara berjamaah maupun dilaksanakan sendirian. Bagian yang pertama, macam-macam sholat sunat berjamaah, yaitu sholat sunat idain. Yang dimaksud dengan sholat sunat idain adalah sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, sholat kusufus syamsi atau gerhana matahari. Yang ketiga, sholat sunnah kusuful qamari atau gerhana bulan. Dan yang keempat, sholat istisqa atau sholat minta hujan. Adapun tata cara sholat sunat idain, Idul Fitri dan Idul Adha adalah yang pertama niat sholat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, kemudian yang keempat takbir 7 kali rakaat pertama dan rakaat kedua 5 kali takbir. Kemudian yang kelima baca surat Al-Fatihah dan surat-surat Quran. Kemudian yang keenam, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi dan lanjut rakaat kedua. Kemudian yang ketujuh adalah setelah selesai khutbah 2 kali. Tata cara sholat gerhana matahari atau khusufus syamsi dan gerhana bulan atau khusuful qamari ada 4. Yang pertama, sholat 2 rakaat. Yang kedua, setiap rakaat 2 kali ruku. Yang ketiga, setelah ruku kedua baca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Yang keempat, lanjutkan hingga rakaat kedua dan salam. Setelah itu khutbah. Jadi hampir sama dengan tata cara sholat idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah selesai sholat ada khutbahnya. Kemudian adab sebelum sholat istisqa, sholat mohon hujan. Yang pertama, puasa 4 hari berturut-turut. Yang kedua, bertobat, bersedekah dan berbuat baik. Kemudian yang ketiga, pada hari keempat menuju tempat sholat dengan mengajak anak-anak, orang tua dan binatang ternak serta memakai pakaian sederhana. Selanjutnya, tata cara sholat istisqa. Yang pertama berniat, kedua sholat 2 rakaat, rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Yang ketiga, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, rakaat keempat setelah sholat khutbah 2 kali, rakaat yang kelima membaca doa istisqa dengan menghadap kiblat. Adapun bagian yang kedua, macam-macam sholat sunat munfarid. 1. Sholat sunat rawatib.
yaitu sholat sunat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib yang 5 kali sehari. Kemudian yang kedua, sholat duha sesudah matahari terbit di waktu duha. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid, yaitu untuk menghormati masjid. Yang keempat, sholat hajat jika memiliki hajat atau keperluan. Yang kelima, sholat istikharah, yaitu untuk menentukan pilihan terbaik. Adapun bagian yang ketiga, yaitu sholat sunat berjamaah dan munfarid, ada 3. Yang pertama, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat pada malam Ramadan. Kemudian yang kedua, sholat witir atau sholat penutup, yaitu rakaatnya ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Yang ketiga, sholat tahajud, yaitu sholat malam pada 2/3 malam. Hikmah sholat sunat, yang pertama, mendatangkan keberkahan di rumah. Yang kedua, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meninggikan derajat seorang muslim. Yang keempat, menutup kekurangan sholat fardu. Yang kelima, sholat sunat sebagai sarana doa dan permohonan. Dan yang keenam, sholat sunat menyebabkan ketenangan. Nah, dengan demikian, setelah kalian nanti memahami dan mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mempraktekkan macam-macam sholat sunat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kira sekian penjelasan dari Bu Guru, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you later.